Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok berhasil mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beginilah detik-detik proses evakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok. Proses evakuasi direkam oleh korban dengan ponselnya saat berada di dalam lift. Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok dengan alat pembuka hidrolik perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift. Korban pun berhasil keluar dengan selamat setelah 15 menit. Proses evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga. Ada seorang wanita yang terjebak di dalam lift di lantai dasar gedung. Tim melaksanakan setup setelah mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, langsung melaksanakan evakuasi dengan menggunakan peralatan hidrolik kombitul. Diduga lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Dari Jakarta, Safian Firdaus melaporkan. Informasi pada pagi hari ini, pemirsa, geng motor yang sedang melintas di jalan raya tiba-tiba menyerang sejumlah pria menggunakan berbagai senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Satu orang terluka akibat penyerangan. CCTV ini merekam aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh kawanan geng motor di depan salah satu toko barang campuran di Desa Lambengi, Palangga, Goa. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menyerang sejumlah pria yang sedang duduk di depan toko menggunakan busur panah, batu, hingga balok kayu. Sejumlah korban berusaha melawan dengan melempar ember, namun pelaku justru kembali menyerang dengan batu. Akibat penyerangan, seorang pria mengalami luka. Aksi penyerangan ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa hari sebelumnya, kawanan geng motor juga melakukan penyerangan di toko ini hingga membuat resah warga sekitar. Dua motor yang berboncengan langsung turun menyerang yang punya toko. Untuk korban ada, tapi itu tidak terlalu ini, namun ada yang dikena berupa batu dengan tombak. Guna menghindari penyerangan susulan, petugas Binmas, Babinsa, dan sejumlah tokoh masyarakat terus berjaga di lokasi penyerangan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah warga terluka terkena lemparan buah dan sayur saat berebut gunungan hasil bumi dalam acara ruat air di Lumajang, Jawa Timur. Banyaknya warga yang antusias membuat prosesi grebek gunungan sulit dikendalikan hingga berujung saling lempar. Tradisi berebut gunungan hasil bumi di lokasi wisata Tirto Sari View, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang tak terkendali. Banyaknya warga yang hadir dan antusias mendapatkan gunungan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan membuat panitia kewalahan. Suasana semakin ricuh saat salah seorang warga tak bertanggung jawab melempar hasil bumi ke warga lainnya hingga aksi saling lempar pun tak terhindarkan. Warga berdesak-desakan saling dorong berebut dapatkan hasil bumi. Akibatnya banyak warga terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Acara grebek gunungan hasil bumi ini merupakan tradisi warga setempat sebagai wujud syukur atas berkah berupa sumber air yang tidak pernah surut sepanjang tahun meski musim kemarau. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan limpahan rahmat dan hidayah berupa sumber mata air yang sangat besar yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kami Desa Penanggal, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 44 gunungan hasil bumi di arah keliling desa. Tradisi ruat air ini merupakan agenda tahunan dan menjadi daya tarik wisata budaya dengan penampilan tari-tarian di atas sumber air. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, seorang sopir bajai yang tengah mangkal di bahu jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas suku dinas perhubungan. Namun sopir bajai justru membantah narasi perekam. Bajai, tiap hari setor sama disub, Samsung. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas suku dinas perhubungan ini viral di media sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Video yang diunggah akun warganet Jabodetabek ini memperlihatkan sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya, Senen mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas suku dinas perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Perekam menyebut sopir bajai setiap harinya harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Di akhir video, sopir bajai juga seolah mengiyakan saat si perekam mengatakan dipalak oleh preman berseragam. Terusnya dikasih ke ini. Selanjutnya dia memvideokan saya memviralkan saya tidak tahu. Namun keterangan berbeda justru dikatakan sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sopir bajai membantah dirinya menjadi korban pungli karena menurutnya petugas hanya meminta tolong untuk dibelikan sebungkus rokok dengan uang dari petugas. Sopir bajai beralasan sengaja menolong karena petugas suku dinas perhubungan ini tengah berada di dalam mobil derek. Saya lagi sedang membeli kopi, saya tiba-tiba disub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkanlah Uangnya dia ambil dari disub tuh. Ya, untuk beli rokok. Kepada tukang kopi kan. Terusnya dikasih ke ini. Selanjutnya dia memvideokan saya memviralkan saya tidak tahu dan saya tidak paham orang. Pasca viralnya video ini, sopir bajai telah 2 kali dipanggil oleh pihak suku dinas perhubungan Senen untuk dimintai klarifikasi. Sayangnya belum ada keterangan resmi dari pihak suku dinas perhubungan terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa jurusan hukum salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampus sambil membawa senjata tajam. Mahasiswa tersebut sempat melakukan pengancaman dan mencoba membacok salah satu temannya. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa sebilah golok. Pelaku sempat melakukan pengancaman terhadap rekan sekelasnya dan mencoba membacok mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diduga, pelaku RR 23 tahun, mahasiswa jurusan ilmu hukum ini mengamuk lantaran korban menegur terkait tugas makalahnya yang sama persis dengan makalah korban hingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Judulnya sama isinya? Judulnya sama, isinya sama. Kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri, di daftar isi itu ada kelang, baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Dan itu tidak diedit. Sebelum mengamuk, pelaku sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polresta Bengkulu. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah golok. Dari Bengkulu, Endro Dwi Rawan melaporkan.